Baik, kita mulai aja ya, Sevi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjut. Ini sekarang sesi 12. Jadi sebetulnya memang saya terlambat kemarin waktu sharing yang sesi ke 11 ya, 11. Tapi udah saya upload di videonya kemarin. Kita ada dua pertemuan lagi nanti karena sesi 14 itu harus ada tugas, nanti saya kasih tugas untuk hari ini untuk sesi 14 ya. Jadi eh, terakhir pertemuan kita itu membahas mengenai value enhancement, bagaimana memperbaiki value dari perusahaan. Ya, jadi yang sekarang ini sebetulnya saya mau lanjut dengan sesi 11-12 ini sebetulnya mengenai akuisisi dan takeover. Jadi kalau di restrukturisasi keuangan itu memang ada fokus utamanya di akhirnya itu adalah mengenai merger dan akuisisi ya. Merger dan akuisisi. Tapi karena 11 ini saya jelaskan dulu, saya jelaskan ulang gitu ya. Saya takutnya di video kemarin belum belum clear gitu, baru nanti saya jelaskan lagi di sesi 12. Jadi kalau ada pertanyaan silakan aja ya, Sevi ya. Baik, ini ya mengenai akuisisi dan takeover. Karena saya lihat juga memang videonya juga belum kemarin belum ada yang eh, lihat gitu ya, belum ada yang nonton. Saya khawatir ini agak penting soalnya sesi 10, 11, 12 itu agak penting karena intinya restrukturisasi itu ada di merger akuisisi. Nanti di sesi 13 saya tinggal menjelaskan mengenai restrukturisasi mengenai ini ya apa namanya eh, jenis-jenis akuisisi gitu ya, jenis-jenis akuisisi. Tapi ini mengenai teknisnya. Jadi saya review dulu yang sesi 11 baru nanti saya masuk ke sesi 12. Ya, jadi di sesi 11 itu mengenai em, akuisisi dan takeover. Ya, di mana em, akuisisi itu ada beberapa macam gitu ya. Jadi ada merger, ada konsolidasi. Kalau merger itu eh, satu perusahaan, jadi kedua perusahaan bergabung harus ada persetujuan 50% pemegang saham, minimum 50% pemegang saham perusahaan yang menjadi target akuisisi, dan biasanya yang menjadi target ini menjadi bagian dari perusahaan yang mengakuisisi. Jadi tetap perusahaan lamanya tetap, cuma satu akan bergabung ke sana, itu merger. Sementara berbeda dengan konsolidasi, kalau konsolidasi itu ada perusahaan baru yang terbentuk. Ya, jadi ada perusahaan yang baru terbentuk, jadi kedua perusahaan lama itu akan bergabung dan membentuk satu perusahaan baru. Itu konsolidasi. Lalu yang lain-lainnya adalah tender offer, pembelian aset, dan buyout. Ya, kalau tender offer itu satu perusahaan menawarkan untuk membeli saham outstanding dari perusahaan lain, ya, dan dengan harga tertentu dan dikomunikasikan secara terbuka kepada pemegang saham bahwa satu perusahaan ini berminat untuk membeli dan menawarkan membeli saham outstanding dari perusahaan lain. Kalau pembelian aset, ini hanya satu perusahaan mengakuisisi aset perusahaan lain, ya walaupun tetap ada persetujuan dari pemegang saham. Kalau buyout, biasanya kalau ada keterlibatan manajemen perusahaan itu sendiri. Jadi diakuisisi oleh manajemen perusahaannya sendiri, biasanya melalui tender offer. Ya, akuisisi ini disebut dengan manajemen buyout kalau manajemennya terlibat. Kalau akuisisi ini dibiayai oleh hutang, sebagian besar itu menjadi leverage buyout. Jadi gambaran singkatnya, perusahaan itu bisa diakuisisi oleh perusahaan lain atau oleh manajernya sendiri maupun eh, investor dari luar gitu ya. Jadi kalau dari perusahaan lain bisa menjadi merger, ya merger yaitu satu perusahaan target itu bergabung dengan perusahaan salah satu perusahaan yang mengakuisisi, dan kalau konsolidasi itu akan membentuk perusahaan baru ya, dan ini keduanya memerlukan persetujuan dari pemegang saham lama.
Lalu ada tender offer, jadi perusahaan lamanya ini tetap berjalan seperti biasa, cuma sahamnya dibeli oleh perusahaan lain dengan penawaran secara terbuka. Tapi untuk tender offer ini tidak harus ada persetujuan dari pemegang saham. Lalu ada pembelian aset gitu ya. Jadi aset satu perusahaan dibeli oleh perusahaan lainnya, ya ditransfer ke perusahaan lainnya. Ya, perusahaan targetnya tetap ada sebagai perusahaan yang berjalan sendiri gitu ya. Lalu terakhir buyout, uh, di mana perusahaan targetnya ini dibeli oleh manajemennya sendiri atau investor lainnya, ya, dan perusahaan lamanya ini tetap berjalan gitu ya sebagai sebuah perusahaan tertutup. Baik, ini klasifikasinya. Nah, yang jadi poin penting dari hal ini adalah bahwa kalau kita mengakuisisi, maka itu ada target harga akuisisi. Ya, target harga akuisisi. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa perusahaan target itu memiliki nilai buku dari sahamnya. Ya, ini sampai titik ini. Ini adalah nilai buku dari sahamnya. Lalu ada harga pasar dari sahamnya sebelum akuisisi. Ya, yang mungkin lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi dari nilai bukunya. Ya, dan kalau ada kelebihan itu akan menjadi istilahnya akan menjadi goodwill. Tapi yang kita perlu ketahui kalau kita mengakuisisi, maka ada target harga dari perusahaan yang diakuisisi. Ya, yang ini yang akan menjadi premium dari akuisisi. Ya, jadi ada batas atasnya. Nah, batas atasnya ini yang perlu kita ketahui bagaimana cara menilai batas atas dari target akuisisi. Ya, ini catatan dulu bahwa dari take over biasanya ya dari akuisisi, pemenang sebenarnya dari akuisisi itu umumnya ya secara empiris adalah pemegang saham dari perusahaan target. Jadi dari perusahaan yang dibeli. Ya, jadi pemegang saham dari perusahaan target ini secara empiris itu rata-rata mendapat excess return ya sebesar 30% pada tender offer dan excess return 20% pada merger yang berhasil. Ya, jadi memang sebelum akuisisi pun harganya mungkin sudah naik sehingga pemegang saham target itu yang umumnya yang akan menjadi diuntungkan gitu ya atau jadi pemenang sebenarnya dari akuisisi. Baik, ini langkah-langkah dalam akuisisi ya. Ya. Langkah-langkah yang pertama itu ada strategi, lalu kita melakukan valuasi, pemilihan dan valuasi target, lalu penentuan harga, dan bagaimana pembiayaannya, lalu yang keempat memastikan bahwa akuisisi itu bisa berjalan. Yang pertama dulu ini mengenai strategi akuisisi. Jadi motif akuisisi, tujuan akuisisinya itu sendiri adalah bisa dari empat macam ini ya, empat hal ini. Yang satu, pertama itu mengakuisisi perusahaan yang under value. Jadi perusahaan ini dinilai rendah gitu ya, secara keuangan perusahaan ini dinilai rendah dan bisa menjadi target akuisisi. Ya, pengakuisisi bisa memperoleh laba dari selisih value ini. Jadi itu salah satu tujuannya. Jadi dia mengakuisisi perusahaan yang dinilai under value. Sebetulnya terlalu murah ini perusahaan ini. Dan si pengakuisisi bisa mendapatkan keuntungan dari selisih value ini. Yang kedua adalah untuk melakukan diversifikasi risiko. Ya, jadi biasanya perusahaan itu kalau untuk diversifikasi risiko dia akan membeli perusahaan lain yang bidangnya mungkin berbeda dengan bidang usaha dia, ya, sehingga dia misalnya akan mengurangi resiko misalnya volatilitas cash flow, gitu ya, volatilitas pendapatan dan risiko. Ini misalnya sering terjadi pada perusahaan yang cash flow-nya jangka panjang, misalnya perusahaan konstruksi.
perusahaan real estate gitu ya, perusahaan properti. Itu umumnya ininya jangka panjang. Cash flow-nya jangka panjang. Jadi mulai dari pembelian tanah, pembangunan, dan itu dibiayai dengan hutang-hutang yang juga sifatnya banyak jangka panjang. Nah, ini cukup beresiko untuk mereka. Mereka mungkin melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko ini dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang cash flow-nya jangka pendek, gitu ya, untuk membantu cash flow harian. Jadi contoh misalnya di perusahaan properti, selain melakukan aktivitas di bidang properti yang cash flow-nya jangka panjang, mereka juga misalnya membangun atau mengakuisisi bidang perdagangan, misalnya mengakuisisi mall. Mall itu kan transaksinya harian gitu ya, harian, dan mereka bisa mendapatkan cash flow harian dari aktivitas di perbelanjaan itu atau di mall itu. Itu diversifikasi untuk mengurangi resiko. Tujuan yang ketiga, menciptakan sinergi. Ya, jadi dengan salah satu alasan akuisisi itu adalah mendapatkan sinergi. Jadi misalnya perusahaan itu bisa mendapatkan tambahan value dari akuisisi tersebut. Misalnya dengan memperluas pasar, dengan memperluas kapasitas produksi gitu ya, dengan akuisisi itu. Atau bisa mendapatkan memperoleh keuntungan manfaat dari kelebihan uang kas dari perusahaan yang diakuisisi. Yaitu bisa menjadi alasan akuisisi, yaitu untuk mendapatkan sinergi. Ada kasus misalnya gini, ada perusahaan yang punya izin, ya punya izin untuk pengembangan lahan, untuk melakukan proyek development, tapi tidak punya uang, tidak punya dana yang cukup. Sementara ada perusahaan yang punya dana yang cukup, tapi tidak memiliki proyek yang untuk dikerjakan. Jadi bukan tidak mungkin itu dilakukan akuisisi gitu ya, karena terjadi sinergi di situ. Mungkin kita pernah dengar juga baru-baru ini ya bahwa eh, Tokopedia itu melepas 75% saham kepemilikan dari Goto ke TikTok gitu ya. Ini yang lagi rame. Memang cuma belum bisa kita jadikan case study karena memang datanya itu belum dibuka semua, belum terlihat gitu ya, data-datanya masih sampai minggu ini masih menjadi pertanyaan dari Bapak Pam mengenai goodwill gitu ya, mengenai goodwill eh, karena itu akuisisi itu secara catatan itu non dilutif, jadi selanjutnya tidak akan mengurangi kepemilikan Goto kepada Tokopedia gitu ya. Nanti kita dengarkan aja beritanya, perkembangannya lebih lanjut. Lalu tujuan yang lain strateginya mungkin ini adalah akuisisi itu dilakukan untuk men-take over perusahaan yang selama ini dinilai manajemennya kurang baik. Ya, kalau diakuisisi dan di-manage dengan lebih baik, maka bisa akan memberikan value yang lebih tinggi. Jadi ini 4 hal yang mungkin jadi strategi dan tujuan dari akuisisi perusahaan. Yang pertama adalah perusahaannya under value, kedua untuk mengurangi risiko diversifikasi, yang ketiga adalah menciptakan sinergi, atau keempat adalah melakukan take over perusahaan yang selama ini di manage kurang baik. Oke, ini saya nggak perlu bacakan lagi ya mengenai kemampuan kita dalam melakukan akuisisi undervalued. Jadi di video kemarin ini udah cukup jelas. Lalu, nah ini sinergi. Sinergi ini ada dua macam gitu ya. Satu dari sinergi operasional dan sinergi keuangan atau finansial. Sinergi operasional itu bisa mempengaruhi margin atau laba. Sinergi keuangan itu bisa meningkatkan cash flow atau cost of capital yang lebih rendah. Kalau sinergi operasional ini mungkin salah satu faktor yang paling penting dalam akuisisi ya. Tadi misalnya pertumbuhan yang lebih besar pada market gitu ya. Lalu pricing power bisa memberikan harga yang lebih baik. Adanya kombinasi dari kekuatan fungsional dan misalnya skala ekonomis.
Ya, kombinasi kekuatan fungsional dan 4 pertumbuhan market yang lebih tinggi itu bisa terjadi. Misalnya tadi yang saya sebutkan, ada perusahaan yang memiliki proyek tapi kekurangan dana, sementara ada perusahaan yang tidak memiliki proyek tapi memiliki kelebihan dana. Ini kan kombinasi dan yang bisa menyebabkan pertumbuhan market yang lebih tinggi. Skala ekonomis juga mungkin saja gitu ya. Salah satunya misalnya dengan perusahaan yang memiliki pabrik dengan skala yang lebih ekonomis dengan perusahaan yang punya dana tapi skala pabriknya masih belum efisien dibandingkan perusahaan target. Itu untuk sinergi operasional. Kalau sinergi keuangan biasanya ada 3 hal yang menjadi tujuan. Ya, yang satu adalah memanfaatkan excess cash. Ya, jadi kelebihan cash pada perusahaan yang akan diakuisisi. Lalu adanya peningkatan kapasitas hutang, gitu ya. Misalnya ada satu perusahaan yang dia masih banyak proyek tapi tidak bisa berhutang lagi karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan gitu ya. Misalnya kalau ditambah hutangnya maka value perusahaannya akan menjadi lebih rendah. Nah, dengan akuisisi perusahaan lain yang masih memiliki debt capacity lebih lebih banyak gitu ya, itu bisa dimanfaatkan. Lalu adanya manfaat pajak gitu ya. Adanya manfaat pajak yang mungkin bisa menjadi sinergi. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang mungkin memiliki fasilitas pajak yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang mengakuisisi. Nah, sinergi itu akan terjadi kalau gabungan perusahaan yang misalnya dalam hal ini adalah perusahaan A dan perusahaan B, value perusahaan A dan B sesudah digabung itu lebih besar dari value perusahaan A dan perusahaan B jika berjalan secara sendiri-sendiri. Ya, jadi sinergi itu kalau value gabungannya ternyata lebih besar dari value kalau berjalan sendiri-sendiri. Ya, bukti empirisnya menunjukkan bahwa value dari perusahaan gabungan itu memang meningkat. Ya, jadi perusahaan gabungan akan lebih menguntungkan, tumbuh lebih cepat dibanding jika mereka beroperasi secara terpisah. Tapi di sisi lain, kalau dibandingkan dengan kompetitor, uji sinergi ini ternyata banyak merger yang tidak berhasil. Jadi memang akuisisi merger itu kadang-kadang terlihat lebih lebih menguntungkan, tumbuh lebih cepat sesudah merger, tapi sebetulnya kalau dibandingkan dengan pasar mungkin pertumbuhan market share-nya tidak terlalu tinggi gitu ya kalau dibandingkan dengan kompetitor. Ini secara empiris banyak penelitiannya, kita bisa cek di jurnal-jurnal yang lokal juga bahwa yang kejadian memang seperti itu ya. Jadi memang ada value berhasil meningkatkan uh, pertumbuhan, tapi uh, dibandingkan beroperasi secara terpisah. Tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor, mungkin mereka tidak terlalu tinggi gitu ya untuk pertumbuhan, misalnya pertumbuhan market share-nya. Uh, ini syarat keberhasilan ini tadi mengenai empat hal yang menjadi strategi akuisisi. Ini syarat keberhasilan perusahaan di take over untuk perusahaan yang di manage dengan kurang baik. Ya, ini lalu motif manajernya yang mungkin berbeda. Ini catatan-catatan, misalnya jika motifnya adalah mengakuisisi perusahaan yang under value, maka perusahaan target harusnya sahamnya diperdagangkan pada harga di bawah value yang sebenarnya. Kalau motifnya adalah diversifikasi, maka perusahaan target itu harusnya berada pada bisnis yang berbeda dari perusahaan yang mengakuisisi. Ya, nah ini kalau dengan sinergi, misalnya operating sinergi, bisa menciptakan sinergi operasi. Misalnya adanya penghematan biaya, adanya pertumbuhan yang lebih tinggi. Kalau sinergi keuangan tadi, misalnya adanya penghematan pajak, adanya peningkatan debt capacity, adanya
eh, kelebihan uang kas yang bisa dipergunakan. Ya, kalau targetnya adalah kontrol, biasanya adalah perusahaan yang tidak dimanage dengan baik dan kinerjanya di bawah pasar. Ini ukuran-ukurannya gitu ya. Nah, ini step yang paling penting ya. Yang pertama, waktu kita memilih dan melakukan valuasi target dari akuisisi. Ada beberapa valuasi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah status quo valuation atau value status quo yang merupakan gambaran valuasi atas perusahaan target dalam kondisi saat ini. Jadi kondisi existing saat ini kita valuasi dulu. Nilainya berapa perusahaan yang akan diakuisisi. Ini adalah value dari status quo. Lalu value yang kedua yang perlu kita nilai adalah value of corporate control. Ini adalah value bagaimana kalau perusahaan target ini kita manage dengan lebih baik. Maka value-nya akan seperti apa. Ya. Kalau di manage dengan lebih baik, lalu kita dapatkan value-nya, kita kurangi dengan value status quo, ini adalah value of corporate control. Ya, jadi value of corporate control ini adalah value jika perusahaan target kita manage dengan baik, dikurang dengan value perusahaan saat ini atau status quo valuation. Itu value yang kedua yang harus kita lakukan. Yang ketiga, melakukan value dari sinergi. Jadi, apakah akuisisi ini akan memberikan sinergi antara lain misalnya penghematan biaya, gitu ya, cash flow yang lebih tinggi, ya, dan ini akan dilakukan valuasi. Tiga hal ini yang sebetulnya 1, 2, dan 3 ini yang teratas, ini yang akan menjadi batas atas nilai kita mengakuisisi. Sementara yang keempat ini yang dibahas di sesi 12, yaitu finansial sinergi. Ya, karena kita melakukan valuasi atas kemungkinan sinergi dari kondisi keuangan. Ya tadi, misalnya manfaat pajak, excess cash gitu ya, peningkatan debt capacity gitu ya. Tapi ini dibahas terpisah di sesi 12 karena tidak akan langsung memberikan tambahan value. Ini biasanya berkaitan dengan diversifikasi. Tapi kalau kita menilai perusahaan yang akan diakuisisi, biasanya adalah tiga hal di atas ini ya, status quo valuation, value of corporate control, dan value dari operating sinergi. Jadi saya coba gambarkan langsung dengan case saja supaya uh, ini ya, supaya lebih cepat gitu ya dibandingkan kita cerita dengan teori. Ini ada kasus pada tahun 97 ya, di mana digital equipment menjadi target akuisisi oleh Compaq. Ya, ini keduanya perusahaan IT, perusahaan komputer gitu ya. Compaq mengakuisisi digital equipment dengan asumsi pertimbangan bahwa digital equipment ini tidak dimanage dengan baik. Ya, jadi Compaq ini beranggapan bahwa mereka bisa menjadi pengelola yang lebih baik. Compaq mengharapkan sinergi baik dari penghematan biaya dan adanya pertumbuhan yang lebih tinggi. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan tadi ya, yang poin nomor 1, status quo valuation. Jadi digital equipment ini kita lakukan valuasi terlebih dahulu. Ini adalah data-data digital equipment tahun 97 ya, yang sebelah kiri. Ya, EBIT-nya sebesar 391,38 juta US. Revenue-nya, ini margin-nya berarti ya. Lalu tax rate-nya 36%. EBIT setelah pajaknya 250,48. Return on capital-nya 8,5%. Ya. Return on capital-nya ini adalah ini ya rumusannya ya. Return on capital sama dengan EBIT kali 1 min tax ini 250,48 dibagi dengan book value of debt dan book value of equity tahun sebelumnya. Di angkanya sudah disampaikan ya 2943.
Sehingga return on capital-nya ini 8,51 ini diperoleh dari 250,48 dibagi dengan 2943,4. Betanya 1,15, cost of debt-nya setelah pajak 5%, debt ratio-nya 10%, risk free 6%, market return 11,5%, sehingga risk premium-nya adalah 5,5%. Dari angka-angka ini kita bisa menghitung cost of capital-nya itu sebesar 11,6%. Capex-nya sendiri tahun 97, ini 475, depresiasinya 461. Ya. Modal kerjanya sendiri selalu dipatok 15% dari revenue. Ya, sebesar 15% kali 13,046 atau 1956. Nah, ada dua tahap dalam dua stage dalam menilai value dari digital equipment adalah untuk 5 tahun mendatang, ya, atau periode high growth, dan asumsi setelah 5 tahun atau periode stable growth. Jadi untuk 5 tahun mendatang, ini ada proyeksinya growth-nya itu sebesar 6%, sementara setelah 5 tahun growth-nya itu adalah 5%. Ya, capex-nya sendiri sesudah 5 tahun adalah 110% kali depresiasi. Growth depresiasinya sama sesudah 5 tahun itu adalah 5%, debt ratio-nya tetap 10%, dan cost of debt-nya turun ya menjadi 4%. Selama ini cost of debt-nya 5%. Lalu diasumsikan juga betanya akan turun menjadi 1. Nah, saya cuma bisa setengah jam ya. Jadi, materinya belum muncul ya, Sevi ya? Nggak kedengeran. Materinya Saya muncul di nggak? mananya, Pak? Nggak di layar, suaranya hilang. Itu di mute tuh. Dari tadi lewat si Akad liatnya, Sepina. Oh, Kirain emang laptop Sepinanya yang nggak muncul. sebentar. Aduh, saya salah. Nah, sekarang ada. Ya, ya. Ini ya tadi 3 poin penting ya. 3 poin penting waktu kita akuisisi. Jadi pertama kita harus melakukan valuasi perusahaan target. Ya, valuasinya ini ada 3 item. Yang pertama adalah status quo. Status quo ini adalah kondisi saat ini sebelum kita akuisisi. Lalu yang kedua adalah valuasi dari corporate control. Ini adalah kita melakukan valuasi kalau perusahaan ini dikelola dengan lebih baik. Value-nya akan seperti apa. Kalau kita kurangi dengan status quo, ini adalah value of corporate control. Jadi misalnya satu perusahaan existing gitu ya, status quo-nya setelah kita akuisisi, sebelum kita akuisisi nilainya 2 juta US dollar, misal. Nah, kita juga mengasumsikan sekarang, kalau kita kelola dengan lebih baik, ternyata nilainya bisa menjadi 3 juta US dollar. Berarti ada value dari corporate control sebesar 3 juta dikurang 2 juta. Sebesar 1 juta. Itu adalah tambahan nilai kalau kita kelola dengan lebih baik. Lalu yang ketiga adalah value dari sinergi. Dari sinergi ini, kalau misalnya setelah akuisisi ini ada penghematan biaya, ada peningkatan laba, ada peningkatan pendapatan, gitu ya. Jadi sinergi ini juga kita value juga nilainya berapa, gitu ya. Nah, ini 3 item inilah yang akan menjadi batas atas nilai akuisisi, seperti yang di halaman 1 tadi, di halaman ini ya. Nah, ini batas atas ini. 3 hal ini yang menentukan batas atas dari perusahaan target nilainya. Lalu yang terakhir ini value dari finansial sinergi, itu yang saya bahas di sesi 12 ya, karena finansial sinergi ini mungkin tidak meningkatkan value,
tapi hanya akan menghasilkan diversifikasi atau menghasilkan excess cash, peningkatan debt capacity, ya, kapasitas berhutang, manfaat pajak, dan lain-lain. Jadi ini yang di sesi 12. Tapi yang paling penting sebetulnya 3 hal ini. Ya, jadi saya contohkan tadi tahun 97 ini adalah compact mengakuisisi digital equipment gitu ya, dengan alasan bahwa digital equipment ini tidak belum dikelola dengan baik gitu ya. Jadi Compact beralasan bahwa mereka bisa menjadi pengelola yang lebih baik dan Compact mengharapkan adanya sinergi. Maka yang pertama perlu dilakukan adalah melakukan status quo valuation. Ya, jadi melakukan valuasi yang ini dulu, kondisi digital equipment saat ini. Ya, nah, ini data-data digital equipment tahun 97. Ya, dan ini asumsi-asumsi yang akan digunakan. Jadi kalau kita melakukan valuasi kan ada minimum 2 stage gitu ya. 5 tahun mendatang, ini adalah periode high growth ya yang masih bisa diproyeksikan pertumbuhannya. Lalu asumsi setelah 5 tahun ini adalah periode stable growth. Jadi kan ini semuanya adalah asumsi ya. Mungkin ada perusahaan yang bisa mengasumsikan growth-nya itu bisa 10 tahun mendatang. Gitu ya. Ada yang hanya 5 tahun mendatang. Gitu ya. Ini yang tapi nanti sesudah 5 tahun dianggap itu periode stabil. Jadi asumsinya ini untuk digital equipment adalah growth untuk 5 tahun mendatang dan asumsi setelah tahun kelima. Setelah tahun kelima ini dianggap periode stabil, di mana perusahaan itu akan tumbuh dengan angka tertentu yang lebih rendah, gitu ya. Baik, nah ini saya pindah ke Excel, gitu. Saya pindah ke Excel. Ya, ini data saya kasih nomor ininya ya di sheet-nya ya, Digital Equipment Status Quo Valuation. Ya, bahwa EBIT-nya tahun 97 ini. 391,38, EBIT kali 1 Mintex-nya 250,48. Ini saya put di sini. Ya, lalu growth-nya, tadi asumsinya growth untuk 5 tahun pertama, berarti untuk tahun 98, 99 sampai 2002, ini ada di asumsinya. 5 tahun mendatang, growth-nya itu semua 6%. Ya, 6%. Sesudah 5 tahun, ini growth-nya adalah 5%. Jadi di sini saya langsung tambahkan 6% gitu ya, pertumbuhan 6%. 6%, 6%, 6%, dan sesudah tahun 2002 ini tumbuhnya adalah 5%. Ya, karena ini adalah terminal year. Ya, waktu kita menghitung terminal value. Capex-nya ini sebetulnya sudah disebutkan, lalu depresiasinya angkanya ini, ya, sehingga net capex-nya adalah capex dikurang depresiasi adalah 14. Ini sudah dari soal. Growth-nya sama, dalam case ini disebutkan bahwa growth-nya untuk capex dan depresiasi itu sama dengan growth dari EBIT gitu ya. Jadi 6% di 5 tahun pertama dan 5% di tahun ke depresiasinya di tahun ke 2022 ke atas itu 5%. Lalu asumsi yang lainnya adalah bahwa hmm, bahwa capex-nya ini di tahun terakhir gitu ya itu adalah 110% dari depresiasi. Ya, ini revenue-nya gitu ya, revenue-nya dengan asumsi pertumbuhan yang sama ya, dan ini modal kerjanya.
modal kerjanya itu asumsinya itu dipertahankan 15% dari revenue. Ini sesuai dari case-nya gitu ya. Bahwa modal kerjanya itu selalu 15% dari revenue. Jadi ini angka revenue-nya kita bisa hitung modal kerjanya. Ya, 15% dari modal kerjanya, dari revenue-nya. Dan ini adalah delta dari working capital-nya ya, berarti pertumbuhan modal kerjanya setiap tahun. Ya, dari kolom misalnya ini, berarti kolom 98 dikurangi dengan tahun 97. Ini adalah pertumbuhan modal kerjanya. Ya. Nah, dari angka-angka ini kita udah bisa menyusun sebetulnya adalah free cash flow to firm. Ya, free cash flow to firm atau FCFF. Ya, jadi dulu kan kita udah belajar mengenai teknik untuk valuasi ya, bahwa nilai perusahaan itu adalah penjumlahan dari cash flow tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan nilai dari terminal value. Terminal value itu asalnya adalah dari cash flow di tahun terakhir gitu ya, tahun terakhir periode stabil, di mana perusahaan itu diasumsikan akan tumbuh dengan pertumbuhan yang sama, ya, dengan angka yang stabil. Ini sudah kita peroleh cash flow-nya. FCFF ini mungkin kalau saya ingat, FCFF itu adalah EBIT dikali 1 min tax ini, ya, dikurang capex ditambah depresiasi, dikurang dengan delta working capital. Ya, jadi kalau dalam hal ini sederhana aja, jadi cuman digunakan langsung EBIT kali 1 min tax dikurang net capex dikurang dengan delta working capital. Ya, ini FCFF-nya. Lalu saya remind juga bahwa capex, depresiasi, dan delta working capital ini disebut dengan reinvestment rate. Reinvestment. Ya, reinvestment. Maksudnya apa? Ini adalah bagian laba yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Ya, dia dalam bagian dari EBIT yang diinvestasikan lagi ke dalam perusahaan dalam bentuk capex. Ya, lalu capex ini akan dikurangi dengan depresiasi. Bagian dari EBIT yang akan diinvestasikan lagi dalam bentuk working capital. Gitu ya, dalam bentuk modal kerja. Jadi kalau rumusnya mungkin masih ingat kalau FCFF itu sama dengan EBIT kali 1 min tax dikurang capex ditambah depresiasi dikurang delta working capital. Ini adalah free cash flow to firm. Ya, dan free cash flow to firm ini kita akan diskontokan ya. Diskontokannya dengan apa? Dengan working dengan WACC, dengan cost of capital. Berarti kan kita harus cari tahu dulu cost of capitalnya berapa gitu ya. Cost of capitalnya itu adalah ini sudah diperhitungkan di soalnya. Nah ini ya. Untuk 5 tahun mendatang, pertama itu 11,59% cost of capitalnya. Jadi untuk 5 tahun pertama itu kita bisa membagi dengan 11,59% ya. C24. Ya, lalu inilah cash flow-nya, present value dari cash flow-nya. Free cash flow-nya untuk 5 tahun pertama. Tapi untuk terminal value, nah ini terminal value ini kan adalah ini ya rumusan terminal value ya. Adalah cash flow tahun terakhir dibagi dengan WACC tahun terakhir dikurang dengan growth. Nah, cash flow tahun terakhir yang digunakan adalah ini ya, 156,25. Sekarang WACC tahun terakhir yang kita mesti hitung. WACC ini kan adalah proporsi dari cost of debt dengan cost of equity ya. Cost of equity untuk 5 tahun terakhir itu adalah ini. Ya, kenapa? Karena kan udah ada di soalnya. Risk free-nya berapa? 6%. Betanya sesudah tahun kelima berapa? 1.
Lalu debt rasionya tetap 10%, cost of debt-nya turun jadi 4%. Jadi kita bisa hitung dulu cost of equity-nya adalah 6% ditambah 1 ini adalah beta gitu ya, dikali dengan risk premium yaitu 5,5%. Sehingga cost of equity-nya 11,5%. Cost of capital-nya karena cost of debt-nya menjadi 4% di sini ya. Menjadi 4%, maka cost of capital-nya juga akan turun gitu ya. Jadi 4% dikali proporsi hutang atau debt ratio 10% dan cost of equity-nya 11,5% dikali dengan proporsi equity yaitu 90%. Sehingga cost of capital dari terminal year-nya ini adalah 10,75. Growth-nya sendiri di terminal year atau di tahun sudah tahun kelima, growth-nya itu hanya 5%. Ya. Jadi terminal value-nya adalah cash flow tahun terakhir ini 156,25 dibagi dengan cost of capital-nya 10,75% dikurangi dengan growth. Growth-nya itu tadi yang dipakai gunakan di tahun kelima adalah 5%. Ya, sehingga angkanya diperoleh 2717,35. Ini kita diskontokan sama dengan diskon faktor tahun terakhir gitu ya, tahun 2022 yaitu 0,58. Jadi diperoleh nilainya adalah 1570,26. Nah, dari sini kita akan peroleh totalnya adalah sebesar 2110,41. Ini adalah value status quo dari digital equipment. Ya, jadi berapa nilai dari digital equipment waktu kita akuisisi saat ini? Sebelum kita akuisisi nilainya adalah 2110. Gitu ya. Ini kan tadi ada 3 ya. Value dari status quo, value of corporate control, sama value dari sinergi. Nah, ini value status quo-nya. Kita udah dapat angkanya 1 gitu ya. Lalu value yang kedua, value of corporate control. Asumsinya kalau corporate control adalah digital equipment ini dikelola lebih baik. Ya, dikelola dengan lebih baik. Ya, mungkin bisa dilihat di PowerPoint-nya. Nah, asumsinya saya share dulu PowerPoint-nya sebentar. Ini ya. Ini tadi ya udah dapat 1 poin ya. Ini adalah value corporate value status quo dari digital equipment. Nah, ini sekarang kalau diasumsikan bahwa Compact ini mengelola lebih baik gitu ya. Debt ratio-nya diasumsikan oleh Compact akan dirubah menjadi 20%. Ya, sehingga debt to equity rasionya menjadi 25%. Cost of debt-nya menjadi 5,25, return on capital-nya 1,33, growth rate-nya menjadi 10. Ini asumsinya Compact gitu ya. Kalau saya akuisisi nih, growth rate-nya bisa jadi 10. Selama ini kan 6 gitu ya. Lalu marginnya itu menjadi 4%. Sesudah 5 tahun menurut Compact, betanya akan menjadi 1, cost of debt-nya akan menjadi 4, cost of capital-nya akan menjadi 10%. Growth-nya hanya 5%. Gitu ya. Sementara tadi 5 tahun pertama growth rate-nya 10%. Cost of capital akan menjadi 10%. Nah, karena dia akan merubah debt to equity, debt ratio-nya dirubah jadi 20%. Kalau tadi kan debt ratio-nya 10%. Existing gitu ya. Tapi untuk meningkatkan value, Compact mengasumsikan dia akan merubah rasio hutangnya jadi 20%. Mungkin saya ingat kalau rasio hutang itu adalah D dibagi D plus E. Gitu. Porsi hutang dari modal dia. Karena dia akan merubah debt ratio, sebetulnya betanya itu akan berubah dengan skenario baru. Ya, jadi yang pertama kita harus lakukan, kita harus hitung dulu beta baru dari
si digital equipment. Baru kita bisa menghitung cost of capital yang baru. Ya, baru kita bisa menghitung diskonto, FCFF dan diskonto dan berapa value dari perusahaan dari digital equipment dengan skenario yang baru. Nah, beta itu sebetulnya harus dihitung sebelum kita merubah struktur modal gitu ya, debt ratio, kita harus merubah dulu betanya. Jadi kita membalik dulu gitu ya, betanya ini sebetulnya beta existingnya berapa? Ya tadi beta existingnya adalah 1,15 sebelum kita akuisisi ya. Di status quo valuation, betanya digital equipment itu 1,15. Kita harus cari dulu beta tanpa hutang. Kan tadi 1,15 ini adalah beta digital equipment dengan hutang gitu. Dengan beta digital equipment ini kan punya hutang kan, punya debt kan di. Nah, betanya itu 1,15. Kita harus cari dulu berapa beta dari digital equipment tanpa hutang. Baru nanti kita hitung lagi berapa betanya kalau dengan debt to equity rasionya kita rubah. Gitu ya. Debt to equity ratio existing ya sekarang si digital equipment itu adalah 11,11%. Beda ya antara debt ratio sama debt to equity ratio. Kalau debt ratio itu apa? Debt ratio itu adalah D dibagi D plus E. Ya kan? Debt dibagi porsi debt dibagi debt ditambah equity. Itu adalah debt ratio. Kalau debt to equity ratio adalah D dibagi E. Jadi kalau kita udah tahu debt rasionya itu tadi adalah 10%, gitu ya. Berarti D dibagi D plus E itu 10%. Berarti D dibagi D plus E itu adalah 10 dibagi 100, gitu kan. Berarti kan D-nya 10, E-nya itu berarti 90 kan. Nah, kalau kita sudah tahu D-nya 10, E-nya 90, maka D per E-nya adalah 10 per 90. Ya kan 11,11%. Nah, kita dapat ini debt to equity ratio existing. Kita mau mencari unlevered beta tanpa hutang gitu ya. Jadi sebelum kita merubah capital structure-nya, kita rubah dulu betanya. Kalau dia beta tanpa hutang berapa? Unlevered beta, beta tanpa hutang adalah beta saat ini dibagi dengan 1 ditambah 1 minus tax rate dikali debt to equity ratio. Gitu ya. Jadi 1,15 beta saat ini dibagi dengan 1 ditambah 1 kurang tax rate. Tax rate-nya itu kan tadi 36%. Ya. Berarti tinggal 1 dikurang 36% ini sama dengan 64% dikali debt to equity yang lama. 11,11. Dapat angkanya sebesar 1,07. Ini adalah beta digital equipment tanpa hutang. Ya, sekarang kita rubah. Berapa betanya kalau sekarang debt to equity rasionya menjadi 25%. Tadi kan asumsinya dirubah kan, debt rasionya adalah 20%, berarti debt to equity rasionya itu 25. Ya, 25%. Nah, ini menggunakan rumus yang bawah. Yang bawah, beta dengan hutangnya adalah beta tanpa hutang dikali 1 ditambah 1 min tax rate dikali debt to equity ratio. Jadi 1,07 ini angka ini dikali 1 ditambah 1 minus 36% pajak gitu ya. Dikali dengan porsi yang baru 25%. Betanya akan menjadi 1,25. Ya, 1,25. Nah, dari sini kita bisa hitung cost of equity-nya berapa yang baru ini. Kalau kita rubah struktur modalnya gitu ya. Kita rubah, maka cost of equity yang barunya adalah 6%, ini adalah risk free, ditambah 5,5% ini adalah risk premium ya. Market risiko pasar dikurang risk free 5,5% dikali beta yang baru 1,25.
Sehingga diperoleh angka cost of equity-nya sebesar 12,85%. Sehingga kita akan memperoleh lagi cost of capital-nya yang baru. Ya, ini adalah porsi debt-nya sekarang 20% kan tadi, kalau yang baru. Dikali dengan cost of debt-nya 5,25, ditambah cost of equity, porsi equity-nya berarti 80% dengan cost of equity 12,85. Sehingga diperoleh cost of capital yang baru itu 11,33%. Nah, 11,33% ini yang akan kita hitung sebagai alat untuk melakukan diskonto. Kalau kita lihat sebetulnya cost of capital-nya ini udah turun gitu ya. Asumsinya ya. Dengan dikelola dengan yang di-manage lebih baik. Sebelumnya di status quo valuation cost of capital-nya digital equipment ini 11,59. Ya, lalu dengan menambah porsi hutang gitu ya, Compact memperhitungkan porsi hutangnya sehingga debt to equity rasionya meningkat ya jadi 25%, maka cost of capital-nya akan turun menjadi 11,33. Ya. Baru kita bisa menghitung value kalau si digital equipment ini dikelola dengan lebih baik. Ya, ini di poin nomor 2 ya. Poin nomor 2 ini, sheet nomor 2, kita gunakan asumsi-asumsinya. Asumsinya yang pertama, ini ya, asumsinya kalau kita lihat di PowerPoint, yang pertama adalah operating margin sama dengan menjadi tahun 97 itu menjadi 4%. Ya, sorry, bukan ini, yang ini. Operating marginnya itu adalah 4%. Operating margin ini rumusannya adalah EBIT dibagi dengan revenue. Ya, jadi 4%, harus 4%. Jadi karena asumsi ini baru, yang pertama kita mulainya dari revenue. Revenue-nya kan nggak berubah. Ya. Revenue-nya diasumsikan tahun 97 itu 13.046. Sama seperti sebelumnya ya, 13.046. Cuma EBIT-nya akan berubah. Karena sekarang diasumsikan operating margin-nya itu 4%, berarti 4% dari 13.046 ini dari revenue itu adalah EBIT. Ya, jadi EBIT-nya sekarang tahun 97 diasumsikan berubah sebesar 4% dari revenue. Ya, jadi kalau sebelumnya EBIT-nya sekitar 300-an gitu ya. EBIT satu Mintex-nya adalah ini EBIT-nya 391. Sekarang asumsinya dirubah gitu ya. Kalau marginnya itu diharapkan Compact bisa jadi 4%. Berarti EBIT-nya menjadi 4% dari revenue sebesar 521,48. Ya, ini untuk EBIT kali satu Mintex-nya karena porsi pajaknya tetap. Lalu ini kita hitung dengan growth ya, dengan asumsi. Asumsi growth 5 tahun pertama itu 10%. Ya, jadi kita kalikan aja EBIT-nya dengan pertumbuhan 10% setiap tahun. Ya. Lalu Capex-nya juga sama 10%. Depresiasi sama 10%. Kecuali Capex-nya ini asumsinya adalah 110% dari depresiasi. Jadi ada rumus yang berubah hanya di sini gitu ya. Dan dari sini kita akan mendapatkan net capex minus depresiasi. Lalu modal kerja tetap dihitung sama 15% dari revenue. Ya, ini kebutuhan modal kerja. Ya, sehingga ini adalah delta working capital dan ini adalah free cash flow-nya atau FCFF-nya. Ini kita diskontokan dengan modal kerja, dengan WACC. Tadi WACC-nya udah kita hitung ya.
WACC-nya sudah kita hitung 11,33%. Ya, tadi di ini 11,33%. Berarti ini hanya kita diskontokan dengan 11,33%. 11,33% dan ini diskonto untuk tahun terakhir. Nah, sekarang mengenai terminal value. Ya, terminal value. Terminal value ini adalah cash flow tahun terakhir, FCFF tahun terakhir, ini yang 329 dibagi dengan WACC min G. WACC tahun terakhir asumsinya adalah cost of equity-nya dulu ya. Itu adalah risk free ditambah betanya tadi asumsinya menjadi 1 gitu ya. Betanya menjadi 1. Cost of equity itu sama dengan risk free ditambah 1 dikali risk premium. Jadi cost of equity-nya tetap 11,5%. Ya, sementara porsi cost of capital terminal year-nya porsi hutangnya itu adalah 4%, 10% dan ini 11,5%. Ya, jadi karena cost of equity-nya sudah dapat 11,5 dan porsi hutangnya itu tetap 10% dan 90%, 10% hutang, 90% equity, sehingga cost of capital terminal year-nya adalah 10,35. Maka terminal value-nya adalah ini ya, FCFF tahun terakhir dibagi dengan WACC 10,35 dikurang growth. Growth-nya tadi tahun terakhir 5% kalau nggak salah ya. Ya, growth-nya 5%. Ini kita diskontokan, ya dengan angka diskonto yang sama, akan diperoleh hasil value dari digital equipment. Kalau kita kelola dengan lebih baik, maka nilainya adalah 4535. Ya, 4535. Ini adalah value kalau digital kita kelola dengan lebih baik. Tadi, kalau value status quo dari digitalnya sendiri adalah 2110 tadi kan. Berarti value dari corporate control itu adalah selisihnya. Ya, jadi kalau kita kelola dengan lebih baik, maka akan ada tambahan value sebesar selisihnya, sebesar 2425. Oke, wah ini jam 9 udah habis ya. Sudah selesai. Ini baru value yang kedua. Sekarang value yang ketiga mengenai sinergi. Untuk menghitung sinergi, maka kita harus menghitung dulu value gabungan tanpa sinergi. Jadi kita harus menghitung value dari digital equipment, value dari compact, lalu kita total tapi tanpa sinergi. Nanti sinerginya kita hitung lagi gitu ya. Akan menghasilkan manfaat berapa. Jadi yang pertama kita harus hitung dulu compact-nya. Value status quo dari compact, si pengakuisisi. Nilainya berapa saat ini. Gitu ya. Nah, ini saya nggak usah bahas lagi, caranya sama gitu ya. Tinggal lihat asumsinya aja. Caranya sama, tolong dibaca asumsinya. Ini diperoleh nilai compact saat ini adalah 38.546. Ya, 38.546. Berarti kalau kita gabung dengan digital equipment, ya digital equipment optimalnya berapa tadi? Bukan status quo ya. Status quo-nya kan 2110. Tapi kalau nilai optimalnya adalah 4000 ini ya, 4535 tadi kan. Nah, gabungannya ini kita total. Jadi nilai digital 4535, nilai compact 38.000, nilainya adalah 43082. Ini gabungan kedua perusahaan tanpa sinergi. Ya, tidak ada sinergi apa-apa digabung. Ya, jadi kita total, nilainya dua perusahaan ini adalah 43.082. Ya. Nah, berikutnya
adalah kalau ada sinergi. Kalau ada sinergi. Ternyata begini asumsinya. Asumsinya bahwa akuisisi ini akan memberikan penghematan sebesar 100 per tahun. Ya, akan memberikan penghematan 100. Jadi akan memberikan tambahan cash flow sebesar 100. Ya, jadi EBIT-nya bisa kita tambahkan 100. Ini EBIT tahun 97. Jadi EBIT compact ditambah EBIT digital kita tambahkan dengan sinergi. Ya, taruhlah ada penghematan 100. Sehingga EBIT kedua perusahaan ini akan menjadi tahun 97 adalah 3.608 gabungan. Ya, gabungan. Ini asumsinya debt equity ratio akan menjadi 13,64, growth rate 5 tahun pertama gabungan ini ya akan menjadi 10,5, growth rate setelah 5 tahun 5%, tax rate tetap 36%. Nah, karena ini gabungan, tetap kita harus menghitung dulu beta gabungan. Ya, beta gabungan. Ini adalah betanya digital tanpa hutang tadi ya, unlevered 1,07. Ini adalah betanya compact ya, tanpa hutang 1,17. Ini firm value tadi digital ya, 4535 firm optimal. Ini firm value compact, totalnya adalah 43082. Nah, sekarang kita hitung dulu unlevered beta dari perusahaan gabungan. Nah, unlevered betanya itu adalah unlevered betanya digital, kita kalikan dengan value-nya digital dibagi dengan value gabungan. Ditambah 1,17 ini unlevered betanya dari compact dikali dengan firm value-nya compact dibagi dengan firm value gabungan. Sehingga akan diperoleh 1,16. Ini adalah beta gabungan. Gitu ya, beta gabungan dari kedua perusahaan unlevered. Kalau debt equity rasionya adalah 13,64% sesuai asumsi, maka levered betanya akan menjadi 1,26. Nah, dari sini kita akan memperoleh cost of equity perusahaan gabungan, yaitu 12,94. Dan dari sini kita akan memperoleh cost of capital dari gabungan. Ya. Nah, dari asumsi-asumsi ini kita bisa menghitung, tadi kan EBIT-nya udah kita tambahkan dengan sinergi 100 gitu ya. Kita bisa menghitung value perusahaan gabungan. Ya, ini dengan asumsi growth dan lain-lain dari EBIT, value-nya akan diperoleh 45.663,87. Ini gabungan dengan sinergi. Berarti value dari sinerginya adalah ya value dari gabungan dengan sinergi 45663 kita kurangi dengan value gabungan tanpa sinergi itu 43082. Ya, kalau kita kurangi selisihnya ini adalah 2581. Ini adalah value dari sinergi. Ya, value dari sinergi. Nah, ini kita total ya. Status quo value dari digital equipment 2110. Value operation sinergi yang ini tadi 2581. Lalu value corporate control itu 2425. Ini adalah 7116. Ini adalah harga maksimum yang bisa ditawarkan oleh Compact kepada digital equipment. Ini adalah harga maksimum. Jadi kalau harganya nilainya tadi hanya 21110, tapi yang bisa ditawarkan maksimum sampai dengan 7116. Ya, dengan pengelolaan lebih baik, dengan adanya sinergi, Compact bisa menawarkan dengan harga maksimum sebesar 7116. Nah, ini karena waktunya sudah ini ya udah dari hostnya udah reminder, jadi saya cukupkan sesi ini lalu silahkan dilihat. Jadi yang sesi 12-nya finansial sinergi malah saya belum sempat bahas ya, nanti saya bahas lagi di sesi
13. Dan di sesi ini saya juga akan sampaikan tugas ya, tolong dibuat resume, resume mengenai apa namanya yang akan kita bahas nanti di sesi 14. 14 kan berarti nanti sesinya ini lagi ya, online lagi ya, bukan recording ya, bukan recording. Jadi dibuat aja 2 kelompok, nanti dibuat resume, nanti kita akan diskusikan bagaimana pendekatan yang digunakan untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk akuisisi. Jadi case-nya adalah case merger akuisisi dan mirip gitu ya. Ini yang real case-nya. Jadi saya kira